Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina 'amilina da'ina mujahidin fi sabilih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma'as rahmatan lil alamin. Hayyikum ma'asyiral ikhwani wa akhawati jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sekalian yang sama-sama saya cintai, alhamdulillah pertemuan yang rencananya kita laksanakan pekan lalu yang kemudian berganti menjadi rapat majelis syuro pada hari ini alhamdulillah bisa kita laksanakan. Pertemuan ini kita beri nama karena ini akan menjadi pertemuan rutin ini election update. Pertemuan ini merupakan satu konsekuensi dari pola kerja yang kita tetapkan pada Mukernas yang lalu, bahwa kita ini hanya dalam strategi pemenangan, kita hanya menetapkan target nasional, kemudian nanti target berdapil. Setelah itu menetapkan milestone, tahapan-tahapan kerja, dan juga outcome pada setiap tahapan-tahapan kerja itu yang nanti kita sebut ada tahapan ekspansi, gelombang, dan histeria dengan target-target capaian elektabilitasnya. Nah, ini membutuhkan satu mekanisme pengukuran, dan mekanisme pengukuran ini akan kita lakukan melalui forum ini. Jadi ini pada dasarnya adalah rapat DPP yang diperluas dengan menghadirkan ketua dan sekretaris DPW ini. Dan insya Allah akan kita lakukan secara rutin. Waktunya akan kita tetapkan, nanti akan kita sepakati kemudian. Karena melalui forum inilah nanti kita akan mengantisipasi semua perkembangan yang berhubungan dengan kepemiluan. Tentu saja ukuran dari semua agenda-agenda kita itu adalah elektabilitas, dan alat ukur untuk mengetahui elektabilitas itu adalah survei. Jadi kita ingin bermuamalah dengan proses pemenangan pemilu ini juga secara lebih saintifik. Nah, survei ini nanti yang akan menjadi dasar dari cara kita merespon terhadap berbagai situasi yang berkembang selama tahapan-tahapan kerja itu. Dan karena itu kita membutuhkan kehadiran ikhwan dari DPW supaya respon ini kita dengarkan secara bottom up dari awalnya sejak dari bawah. Dan dengan demikian insya Allah cara kita nanti merespon hasil-hasil survei itu dan menetapkan langkah-langkah selanjutnya itu lebih bersifat komprehensif, menggabungkan semua masukan-masukan dari lapangan dan juga hasil-hasil survei yang ada. Nah, ikhwan sekalian, seluruh persoalan teknis ini nanti insya Allah akan kita bahas dalam agenda-agenda selanjutnya. Pada kesempatan ini saya hanya ingin memberikan satu arahan umum yang insya Allah penting untuk kita ketahui dalam saat kita memasuki tahapan yang kedua. Seperti yang sudah kita tetapkan bersama bahwa setelah Mukernas yang lalu, Mei sampai Agustus ini adalah tahapan yang kedua
ini juga sudah kita deklarasikan waktu Mukernas di Semarang. Tapi tampaknya ibarat pesawat, saudara sekalian. Ini kita semuanya sudah ada di runway dan siap untuk take off. Tiba-tiba kita mendapatkan laporan dari tower, cuaca kurang bagus. Sebagaimana tahap pertama dimulai dengan sebuah badai, diakhiri dengan kemenangan. Kelihatannya tahapan kedua juga dimulai dengan sebuah badai lanjutan, dan insya Allah juga akan diakhiri dengan kemenangan. Tapi kita memang punya satu pertanyaan. Ini kalau cuacanya kurang baik, cuacanya buruk, kita ini punya masalah. Kita harus sampai ke tujuan tepat waktu, karena pemilu tidak bisa ditunda. Jadi setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, kita harus sampai ke tujuan. Jadi kalau karena cuaca buruk penerbangannya kita delay, insya Allah kita tidak akan sampai ke tujuan. Jadi ikhlas sekalian, kelihatannya itu sudah menjadi takdir kita semuanya, bahwasanya kita akan tetap memilih untuk terbang di tengah cuaca buruk itu. Allahu Akbar. Sebab tidak terbang juga ada resikonya, iya kan? Terbang ada resikonya, tidak terbang juga ada resikonya. Nah, ibu sekalian, sebagaimana juga yang kita ketahui, bahwa saat-saat yang paling genting dalam penerbangan itu atau saat-saat kritisnya memang itu waktu take off dan waktu landing. Kalau sudah jalan datar biasanya sih turbulensi itu tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Tapi memang yang kritis itu adalah waktu kita mau take off. Tapi karena kita tidak punya pilihan untuk tidak take off, maka kita semuanya harus siap-siap bahwa take off ini akan mengalami banyak turbulensi. Karena itu ibu sekalian, di tengah-tengah situasi seperti ini, sebagaimana juga yang sudah saya sampaikan sejak awal tahapan 1 yang lalu, bahwa kita perlu membangun qaidah ruhiyah shalbah, basis ruhiyah yang kuat dalam menghadapi semua cobaan-cobaan yang akan kita hadapi dari saat kita take off ini. Di dalam menghadapi semua tekanan-tekanan, cobaan-cobaan, dan juga mungkin ancaman-ancaman, teror, cyber dan macam-macam yang kita alami. Sementara kita ingin mencapai target-target yang besar, sekalian, tidak ada yang bisa membuat kita mampu melalui saat-saat kritis seperti itu, kecuali kalau kita semuanya, baik secara individu maupun secara jama'i, mempunyai basis ruhiyah yang kuat.
Sebab pada akhirnya ya sekalian, yang akan memenangkan pertarungan al-haq wal batil itu pada akhirnya adalah siapa yang bertahan hidup lebih lama. Jadi dalam setiap pertarungan eksistensial yang diuji itu adalah siapa yang bisa bertahan hidup lebih lama. Oleh karena itu, di dalam rangka membangun basis spiritual yang kokoh ini, sekalian saya merasa perlu mengingatkan diri saya dan kita semuanya sebagai pimpinan dari dakwah ini yang juga menjadi tulang punggung pemikul beban seluruh dakwah ini, untuk kembali lagi kepada al-ma'ani ruhiyah, makna-makna ruhiyah yang selama ini mendrive seluruh perjalanan kita sebagai dai, sebagai aktivis. Dan di antara makna yang paling mendalam dari seluruh ma'ani ruhiyah itu, ibu sekalian, adalah kembali mengingatkan kita semua tentang makna ikhlas. Sebab kita ini akan menghabiskan umur, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, dana dan semua yang kita miliki, dan hanya ada satu harapan kita semuanya di balik itu, bahwa mudah-mudahan seluruh amal itu, seluruh pengorbanan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua amal itu insya Allah akan kita peroleh balasannya nanti di akhirat. Karena ikhlas merupakan mi'yarul qabul, dasar penerimaan sebuah amal. Penting dari waktu ke waktu kita mengingatkan diri kita semuanya kepada makna dasar ini, dan di akhir setiap amal yang kita lakukan penting juga untuk terus-menerus kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan tidak ada amal yang kita lakukan yang sia-sia. Dan di antara makna-makna ruhiyah yang penting untuk selalu juga kita ingatkan itu adalah ma'anis sidq, sidqul iman. Karena itu di tahapan kedua ini saya menganjurkan, dan mudah-mudahan insyaallah ini sudah disosialisasi oleh bidang kaderisasi, untuk memperbanyak membaca surah jihad yang 4 itu, yaitu surat Al-Anfal, surat At-Taubah, surat Muhammad, dan surat Al-Fatihah. Dan seperti dalam pertemuan yang lalu, kalau kita membaca ulang kembali ke 4 surah itu, ibu sekalian, mendalaminya lebih jauh lagi, di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan panggung jihad, sebagai sarana pertarungan sirat sidq wan nifaq. Pertarungan antara kejujuran dan kemunafikan. Dan kita semuanya ibu sekalian akan terus-menerus berada dalam tarik-menarik itu, karena itu berhubungan langsung dengan karakter kita, berhubungan langsung dengan struktur kepribadian kita sebagai manusia. Dan tidak ada orang yang bisa lepas dari tarik-menarik sirat sidq wan nifaq di dalam dirinya, tidak ada. Tetapi peristiwa-peristiwa hiduplah yang kita alami, yang secara terus-menerus mengokohkan satu makna dari dua makna ini di dalam diri kita semuanya. Dan itu sebabnya penting untuk juga terus-menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kita sidqul iman. Dan di antara ma'ani ruhiyah ikhwan sekalian yang lain, setelah ma'ani ikhlas dan ma'ani sidq, itu adalah perlu juga bagi kita semuanya untuk terus-menerus melakukan
kita semuanya ikhwas sekalian bergabung karena manhaj, bergabung karena fikrah, bergabung karena risalah. Dan kita semuanya sebagai individu-individu lebur dan bertemu di dalam manhaj itu, di dalam risalah itu, di dalam fikrah itu. Sebab intima seperti ini perlu untuk kita perbaharui supaya cara pandang kita di dalam mengelola semua persoalan kita sebagai jamaah, sebagai dakwah, sebagai gerakan itu senantiasa objektif, senantiasa mengedepankan semua kepentingan yang lebih besar bagi dakwah di atas semua kepentingan kita sebagai pribadi. Dan juga supaya kita terus-menerus memperbaharui wala kita semuanya, loyalitas kita semuanya kepada fikrah, kepada manhaj, kepada dakwah yang telah membuat kita semuanya menghabiskan umur kita insyaallah di dalam dakwah itu. Dan saya kira banyak lagi ma'ani ruhiyah yang lain, tapi saya ingin menekankan terutama kepada 3 makna ruhiyah ini. Karena 3 makna ruhiyah inilah semua ikhwas sekalian yang nanti akan mendasari seluruh pengorbanan yang akan kita lakukan di dalam kerja-kerja kita ke depan. Saya juga ingin menganjurkan ikhwas semuanya, khususnya para pimpinan wilayah, memulai seluruh taujihat sia-sia, seluruh arahan-arahan politiknya, seluruh pembekalannya yang dilakukan kepada kader, kepada caleg dan pengurus semuanya, dengan senantiasa mengangkat makna-makna dasar ini, ma'anil ikhlas, wasidq, wal intima ilal fikr wal manhaj. Karena dengan terus-menerus menanamkan ini ikhwas sekalian, kita pada waktu yang sama melakukan kerja yang sadar yang kita sebut sebagai tashihul masar, meluruskan arah perjuangan kita secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, ikhwas sekalian, itu hal yang pertama yang menyangkut masalah qaidah ruhiyah. Yang kedua, ikhwas sekalian, kita juga membutuhkan dalam rangka membangun basis ruhiyah yang kuat ini adalah apa yang ingin saya sebut sebagai ru'yah imaniyah lil ahdath. Perspektif keimanan terhadap semua peristiwa yang kita hadapi. Sebab yang sekalian, kalau kita menggunakan semua metode rasional untuk mensikapi semua peristiwa, itu mungkin akan memberikan kita input data yang benar, analisa yang juga benar. Tetapi pada akhirnya yang diperlukan dari semua peristiwa itu adalah pensikapan terhadap peristiwa itu. Dan begitu masalahnya memasuki wilayah pensikapan, peristiwa itu berhubungan dengan kita pada sisi spiritualnya. Jadi boleh jadi data yang benar itu malah membuat kita semakin ketakutan. Boleh jadi analisa yang benar itu malah membuat kita semakin ketakutan. Kalau kita tidak mempersepsi semua peristiwa itu dan nanti membaca semua data, semua analisa itu di dalam kerangka ru'yah imaniyah lil ahdath. Dan ikhlas sekalian, saya kira ru'yah imaniyah lil ahdath seperti ini kita perlukan sebagai khusus ta'amul ma'al ahdath. Kita perlukan sebagai cara membangun kerangka dasar berinteraksi dengan semua peristiwa-peristiwa yang akan kita alami. Dan poin pertama yang berhubungan dengan perspektif keimanan terhadap semua peristiwa ini adalah husnuzanni billah.
apapun peristiwa yang kita alami sekalian, termasuk diantaranya semua badai yang sekarang ini datang, harus tetap kita tafsirkan di dalam konteks husnuzanni billah, bahwa Allah tidak pernah mempunyai keinginan buruk terhadap kita, dan bahwa Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis qudsi, ana inda husni zanni abdi bi. Karena husnuzanni billah, sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ikhlas sekalian, inilah yang mendasari semua ru'ya ijabiyah, pandangan yang positif, dan karena itu nanti akan bermuara dalam hal memberikan kita energi yang lebih besar, confidence yang lebih kuat di dalam menghadapi semua tantangan-tantangan itu. Jadi begitu kita menghadapi setiap satu peristiwa, pertanyaan pertama kita kepada peristiwa itu adalah, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik semua peristiwa ini? Begitu kita memulai pertanyaan seperti itu terhadap sebuah peristiwa itu sekalian, kita kembali kepada persikapan dasar ini, bahwa tidak ada keinginan buruk dari Allah Subhanahu wa taala di balik semua peristiwa yang kita alami. Yang kedua ibu sekalian, saya cenderung menggunakan istilah cuaca. Karena cuaca ini adalah satu fenomena alam yang pengetahuan manusia tidak pernah sampai pada derajat kepastian tentang fenomena ini. Itu sebabnya yang ada hanya ramalan cuaca, perakiraan cuaca. Dan ini salah satu sisi mukjizat ilmiah Al-Quran dulu yang pada tahun 96 pernah diseminarkan di IPTN. Waktu itu saya kebetulan jadi penerjemah. Dan sekarang kita bisa mulai merasakan hal itu. Kenapa itu ilmu manusia tidak sampai pada derajat kepastian tentang cuaca itu? Karena cuaca ini ibu sekalian, jundum min junudillah. Ini salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia putar-putar, dia arahkan kemana saja dia suka. Kita bisa meraba-rabanya, memperkirakannya, meramal-ramal, tapi tidak pasti benar. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan arahnya kemana pun dia mau. Dan saya kira Anda bisa membaca ayat-ayatnya yang sangat banyak sekali di dalam Quran tentang itu. Dan itu berarti ibu sekalian, waktu kita mengatakan bahwa kita sedang mau terbang dalam cuaca buruk ini, boleh jadi cuaca buruk ini hanya ada di depan mata kita. Begitu kita melampauinya, ternyata cuaca setelah itu tidak seperti yang ada di depan kita. Dan oleh karena ini semua ada dalam pengendalian Allah Subhanahu wa taala, ya sekalian. Maka mungkin yang kita perlu sering doakan itu adalah Allahumma ya musarrifar riyah, sarrif hadhihi riyah anna. Dan sama seperti ketika kita berdoa, Allahumma ya musarrifal umur, sarrif hadhihi al-umura kullaha ila ma fihi khair da'wati wal islam wal muslimin. Allah Subhanahu wa taala mampu mengendalikan semua peristiwa ini dengan caranya sendiri, sedemikian rupa mengubahnya seketika, dan kadang-kadang tanpa campur tangan kita sama sekali. Tetapi penting ini untuk kita kita letakkan sebagai kaidah di awal. Sebab ini menyangkut persepsi kita tentang siapa yang mengendalikan peristiwa.
Dan sepanjang kita semuanya yakin bahwa semua peristiwa kehidupan ini dikendalikan pada awalnya dan pada akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita semuanya mempunyai hak yang sama untuk mengintervensi peristiwa itu melalui satu pintu yang kita sebut dengan doa. Dan hari ini kita kembali lagi kepada hadis yang sering kita baca, inna du'a wal qadar yatasara'ani fis sama. Doa dan takdir itu terus menerus berkelahi di langit. Yang ketiga, ibu sekalian, setiap kali kita memandang satu peristiwa itu penting dari awal untuk kita memberikan perspektif ukhrawi terhadap peristiwa itu, tentang bagaimana peristiwa ini akan menentukan masa depan kita di akhirat nanti, bukan sekedar masa depan kita di dunia. Supaya kita ingat semua ibu sekalian, ketika para tukang-tukang sihir yang akhirnya masuk Islam tunduk kepada Nabi Musa itu lalu diancam akan dibunuh, mereka semuanya hanya mempunyai satu jawaban, innama taqdi hadhil hayat. Yang mereka putuskan ini kan hanya urusan dunia. Ada urusan yang jauh lebih besar dari itu semuanya, yaitu urusan akhirat. Dengan cara seperti ini ibu sekalian, kita mempunyai apa yang saya sebut sebagai al-isti'a'ul imani 'ala al-ahdas. Kita secara imani merasa jauh lebih tinggi dari semua peristiwa yang kita hadapi itu. Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dengan memberikan perspektif ukhrawi terhadap semua peristiwa-peristiwa dunia itu ibu sekalian, kita membuat range pengamatan kita itu menjadi jauh lebih luas dan jauh lebih panjang. Dan karena itu kita tidak terjebak dalam analisa-analisa itu nanti, terutama waktu kita menentukan pensikapan kepada hitungan waktu jangka pendek, tetapi kita membuat sebuah hitungan waktu yang jauh lebih panjang. Sikap apapun yang akan kita ambil terhadap satu peristiwa ibu sekalian, harus kita hitung misalnya dalam sebuah rangkaian pertanyaan, bagaimana sikap ini akan saya pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bagaimana peristiwa ini nanti akan dibaca kemudian oleh generasi-generasi yang akan datang sebagai sebuah fakta sejarah. Dan dengan membuat rentang waktu yang panjang seperti itu ibu sekalian, itu juga berpengaruh bagi kita secara emosional, secara psikologis, bahwa kita akan jauh lebih lapang dada dalam menghadapi peristiwa-peristiwa itu, dan bukan hanya sekedar mempunyai isti'la imani al-ahdas. Yang keempat ibu sekalian, tahqiqu ma'anil imani bil qadar. Merealisasikan kembali makna iman kita kepada takdir. Dan salah satu bagian yang paling penting dalam hal keimanan terhadap takdir itu adalah masalah ad-daf'u wa darad. Itu ada dalam wilayah siapa? Siapa yang punya kekuatan untuk memberi manfaat dan siapa yang punya kekuatan memberi mudarat. Dan saya kira kita semuanya menghafal hadis yang sering kita baca di dalam Al-Arba'in An-Nawawi, bahwa kalau semua manusia berkumpul ala ayyamaka bisyai' lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak. Begitu juga seandainya
berkumpul, menyatu untuk memberikan mudarat kepada kita. Tidak ada mudarat yang akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sekalian, waktu kita belum menghadapi cobaan, tekanan dan seterusnya, biasanya ini gampang untuk kita pahami. Tetapi di saat-saat seperti inilah kita perlu kembali menghidupkan itu. Dan saya kira dengan memahami makna takdir yang paling mendalam ini tentang siapa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat ini, inilah yang akan memberikan kita apa yang saya sebut sebagai syaja'ah adabiyah, keberanian moral untuk menghadapi semua tantangan-tantangan itu. Dan ikhwan sekalian, saya kira yang paling diperlukan dari kita sekarang ini itu adalah keberanian moral ini. Setiap hari kita menghadapi teror, setiap hari kita dapat menghadapi tekanan. Jangan melawan opini publik, bahaya, itu akan merusak PKS. Dan saya pikir-pikir perlu juga kita kembali bertanya, apa kita masih lulati antum lahawan dulu? Apa ini berhala-berhala yang sedang kita sembah? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Dan bahwasanya itu sekalian, dulu kita belajar ilmu mantik di pesantren. Kita tahu kalau sesuatu itu derajat kebenarannya 100%, kita sebut itu ilmu. Kalau derajat kebenarannya di bawah 100%, di atas 50%, kita sebut itu zon. Kalau dia mendekati 100%, kita sebut zonnun rajih. Kalau dia 50%, kita sebut syak. Kalau dia di bawah 50%, kita sebut wahab. Dan kalau dia non, kita sebut jahal. Makanya disebut jahiliyah. Tetapi ikhwan sekalian, apa yang disebut dengan opini publik itu adalah sesuatu yang gampang berubah. Kenapa? Karena strukturnya itu wahab. Strukturnya wahab. Gampang. Hal-hal begitu berubah. Siapa yang pernah menyangka ibu sekalian bahwa masalah Palestina dulu waktu kita mulai memperjuangkan masalah ini. Saya ingat dulu kita punya satu lajnah namanya Lajnah Munasarah Alam Islami. Tahun 94 dulu di bawah Maktab Bisim, ketuanya Ustaz Abu Bakar Al-Habsyi. Allahu Akbar. Kita mulai dulu memperjuangkan masalah Palestina ini dengan tahapan-tahapan begini, itu sekalian. Saya masih ingat benar dulu doktrinnya. Yang pertama, kita ingin mengeluarkan Palestina ini dari masalah orang Palestina menjadi qadiyah Islamiyah, dan keluar dari persoalan qadiyah Arabiyah menjadi qadiyah Islamiyah. Maka yang disasar itu semuanya adalah seluruh dunia Islam. Kita angkat masalah Palestina ini sebagai masalah tanah yang diwakafkan, dan karena itu seluruh umat Islam di dunia mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan masalah Palestina. Kita mulai mengangkat itu sebagai qadiyah Islamiyah. Dalam waktu beberapa tahun itu sekalian, karena kita secara konsisten terus-menerus membentuk opini publik tentang ini, alhamdulillah dia menjadi qadiyah Islamiyah. Seluruh negara Islam terlibat. Sekarang kita mulai mengangkat lagi, keluar dari sekedar persoalan qadiyah Islamiyah itu menjadi qadiyah insaniyah. Jadi dia keluar dari qadiyah Arabiyah menjadi qadiyah Islamiyah, dan sekarang menjadi qadiyah insaniyah. Dan sekarang dalam perspektif qadiyah insaniyah ini, kita mulai mengangkat satu isu bahwasanya Israel adalah liability bagi Eropa, liability bagi Amerika. Dan pelan-pelan opini publik ini terbentuk. Kita punya televisi apa untuk membentuk itu semuanya? Kita tidak punya apa-apa, tapi karena ada konsistensi, sekarang kita mengerti. Ternyata itu adalah mengkonstruksi, merekonstruksi dan membentuk opini publik ini adalah sebuah industri, sinar. Itu ada ilmunya. Tetapi untuk itu diperlukan keberanian moral. Kita memerlukan keberanian moral.
bahwa impact dari itu semuanya, impact dari al-ma'ani ruhiyah, al-ikhlas, was-sidq, dan kemudian al-intima' ila al-manhaj, lalu kemudian ru'yah imaniyah lil ahdas. Impact dari itu semuanya adalah bahwasanya dalam semua pekerjaan ini kita mempertahankan apa yang dulu oleh Said Qutb diberikan judul dijadikan judul bukunya Afrahul Ruh. Itu akan menjadi sumber kegembiraan spiritual kita. Kita senantiasa bekerja dalam kondisi gembira secara spiritual. Dan saya berkali-kali sekalian menekankan kepada ikhwah dalam banyak tauhid saya. Tidak boleh ada satu peristiwa di dunia ini yang kita hadapi yang kita izinkan untuk mencabut kegembiraan dari hati kita semua. Karena sumber kegembiraan kita bukan pada fenomena ini semuanya, tetapi pada ma'ani ruhiyah dan juga pada ru'yah imaniyah lil ahdas yang membuat cara kita mempersepsi masalah berbeda, dan karena itu selanjutnya juga cara kita mensikapinya juga berbeda. Itulah yang menjadi sumber kegembiraan dunia kita. Dan karena itu kita senantiasa enteng, gampang, ringan dalam memikul beban-beban berat itu. Coba kita perhatikan kembali ke sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hal ini. Wala tahzan 'alaihim wala takun fi dhaiqin mimma yaqulun. Janganlah kamu bersedih tentang mereka itu, menyedihkan mereka itu. Dan jangan pula kamu merasa sumpah, sesak dadamu atas semua tipu daya yang mereka lakukan. Wala tahzan 'alaihim wala takun fi dhaiqin mimma yaqulun. Kenapa itu sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi anna Allah muhinu kaidil kafirin. Itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan semua tipu daya orang. Jadi itu bukan pekerjaan kita sendiri, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah sekalian, dengan kepercayaan seperti ini sekarang kita pantas bertanya kepada diri kita, bagaimana mungkin nasib dakwah ini? Bagaimana mungkin nasib dakwah ini, nasib gerakan ini ditentukan oleh sebuah gedung kecil di Jakarta ini? Bagaimana mungkin nasib dakwah ini ditentukan oleh sebuah rumah kecil di Jakarta? Tidak bisa. Kita tidak bisa menyerahkan nasib dakwah ini kepada sebuah gedung kecil, sebuah orang kecil dan seluruh, tidak ada. Kita tidak boleh membiarkan ada kekuatan yang bisa menghambat laju dakwah kita ini. Lawan! Dengan kegembiraan dunia seperti ini, sekalian, kita juga tidak perlu jumawa, tidak perlu sobrani dan seterusnya, tidak perlu. Tetapi kita meluruskan sikap-sikap spiritual kita di dalam menghadapi semua masalah-masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Bukan marah-marah. Dan saya kira ya sekalian, inilah waktunya kita menyadari kembali satu wirid yang kita baca di dalam azkar sabahi wal masa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahril rijal. Jadi sekalian, antum lihat ada satu fenomena sosial politik namanya ghalabatul dain, yang kedua adalah qahrul rijal. Tapi akarnya adalah ada di dalam hati. Alhammu wal hazan. Kalau kita membebaskan diri dari galau, dari gelisah, kecemasan, kesedihan seperti ini, kita melepaskan belenggu yang pertama. Lalu kita maju kepada belenggu yang kedua. Itu yang menyangkut karakter kita sebagai pribadi yang berhubungan
Begitu kita bebas dari belenggu ini semuanya, insya Allah kita akan bebas dari belenggu sosial politik itu tadi yang disebutkan di dalam hadis ini sebagai ghalabatud daini wa qahrur rijal, ketergantungan finansial dan gampang ditindas secara politik. Nah, ikhlas sekalian, mudah-mudahan insya Allah dengan membangun basis rupiah yang kuat seperti ini, kita mempunyai energi yang lebih besar daripada sekedar peristiwa yang akan kita hadapi itu insya Allah. Poin kedua itu sekalian, selain membangun basis rupiah yang kuat ini, kita semua sekarang itu sekalian mempunyai satu kewajiban sejarah untuk menunjukkan kepada publik, baik kepada umat Islam maupun kepada bangsa Indonesia dan juga kepada dunia, bahwa kita ini adalah harakatun ala mustawa tahaddi. Kita adalah gerakan yang satu level dengan semua tantangan yang dihadapinya. Jangan sampai kita ini dicatat dalam sejarah sebagai gerakan yang tantangannya melampaui kemampuan kita untuk menyelesaikannya, atau sebagai gerakan yang disebut sebagai laysa ala mustawa tahaddi. Jadi laysa ala mustawa tahaddiyatiha. Dan karena itu ikhlas sekalian, kita semuanya mempunyai satu kewajiban sejarah ikhlas sekalian. Dan kita semua yang hadir di sini sebagai pimpinan jamaah ini dan pemikul tulang punggung utama yang memikul semua beban-beban ini, kita mempunyai kewajiban untuk menunjukkan kepada publik bahwa gerakan kita ini ala mustawa tahaddiyatiha, insya Allah satu level dan bahkan di atas dari tantangan-tantangan yang disodorkan kepadanya. Itu sebabnya sekalian, ini menuntut kita semuanya untuk melakukan semacam total management. Jadi manajemen totalitas dalam menghadapi semua masalah ini, dan yang merupakan salah satu prinsip dasarnya yang kemarin juga sudah kita dibahas juga banyak lebar di majelis syura yang kemarin, bahwasanya kita ingin mengintegrasikan seluruh proses manajemen kita, manajemen pemenangan dan manajemen perlawanan ini menjadi satu bagian yang sama sebagai totalitas kita semuanya dalam menghadapi seluruh tantangan-tantangan kita. Nah, itu sebabnya ibu sekalian, di dalam rangkaian kita menjadikan harakah ini ala mustawa tahaddiyatiha, kita perlu mengandalkan yang saya sebut sebagai al-aqlul jama'i. Akal kolektif kita lah yang kita tunjukkan. Itu sebabnya ibu sekalian, kenapa saya merasa mementingkan untuk menghidupkan forum yang luas ini, walaupun mungkin bendahara menurunkan ongkosnya bisa agak mahal. Masing-masing kan. Tetapi ini adalah satu cara ibu sekalian untuk menghidupkan tradisi akal kolektif, tradisi al-aqlul jama'i, supaya kita semuanya satu frekuensi dalam cara kita membaca masalah, satu frekuensi juga dalam cara kita mensikapi masalah. Dan dengan membuka semua masalah-masalah strategis yang kita hadapi ini, kita semuanya berdiri secara total, membuka semua masalah secara transparan tentang apa yang kita hadapi sekarang ini semuanya, memutuskan sikap-sikapnya juga secara bersama semuanya. Insya Allah saya yakin semua prinsip-prinsip total manajemen itu bisa kita terapkan dengan baik. Dan tentu saja ibu sekalian, 1000 akal jauh lebih bagus daripada 1 akal. Dan kalau kita semuanya orang-orang yang sudah lama di tarbiyah ini, dan karena itu keputusan-keputusan kita haruslah menjadi apa yang disebut dengan isaratul fikr. Jadi juz dari seluruh pemikiran yang kita gabung jadi satu. Dan insya Allah dengan mengandalkan kekuatan al-aqlul jama'i ini untuk membangun satu tradisi total manajemen, insya Allah saya yakin kita bisa mengangkat partai kita ini bukan hanya mencapai target-targetnya, tetapi juga terutama menunjukkan kepada publik Indonesia dan juga mudah-mudahan juga kepada publik dunia Islam secara khusus bahwa orang-orang pantas belajar dari Indonesia dalam hal cara mereka menyelesaikan masalah-masalah besar.
sekalian, kalau kita mempunyai sikap dasar total management, lalu kemudian bekerja dengan pendekatan al-aqlul jama'i, saya kira insya Allah kita akan sampai pada kemampuan yang ketiga, yaitu al-qudratu ala tawzifil ahdas, kemampuan memfungsikan semua peristiwa yang kita hadapi untuk kepentingan kita. Jadi saudara sekalian, kita semua percaya pada teori konspirasi, tapi ada teori lain yang jauh lebih penting untuk kita percayai, yaitu an-nazarah tawzifiyah. Nazarah tawzifiyah ini, ibu sekalian, maksudnya adalah bahwa kita memandang masalah-masalah yang kita hadapi itu dengan satu pendekatan, bahwa kita ini memandang peristiwa itu dengan satu pertanyaan: bagaimana cara kita memanfaatkan peristiwa ini, membaliknya sedemikian rupa untuk kepentingan pencapaian target-target kita. Dan saya kira begitulah para peselancar itu memandang gelombang, ya kan? Gelombangnya bagi banyak orang mungkin menakutkan, tapi bagi para peselancar itu justru menjadi asyik. Itu justru menjadi medan permainan. Dan dengan nazarah tawzifiyah seperti ini, kita boleh menstate bahwa memang ada konspirasi, tapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa kita bisa membalik keadaan itu sedemikian rupa, dan kemudian situasi yang tadinya merupakan masalah bagi kita justru berubah menjadi peluang, berubah menjadi kesempatan. Dan oleh karena itu, sekalian, semua masalah-masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini, dengan memandangnya dengan cara seperti ini, saya kira insya Allah ini akan membuat kita bekerja dengan cara yang baik. Karena cara kita memandangnya itu adalah, pendekatannya adalah nazarah tawzifiyah. Dan itu membuat kita insya Allah akan jauh lebih progresif dalam menghadapi masalah. Itu membuat kita menjauhi sikap defensif. Jadi kita tidak boleh menunggu bertahan, karena cara bertahan yang paling baik adalah dengan nazarah tawzifiyah seperti ini, ibu sekalian. Dengan nazarah tawzifiyah seperti ini, kita memandang masalah-masalah itu. Oke, berat, memang berat masalahnya, tetapi kita bisa memanfaatkannya. Selalu ada celah yang bisa kita temukan di balik semua peristiwa itu, tentang yang bisa memungkinkan kita menggunakannya kembali untuk kepentingan kita. Apalagi kalau kita terus-menerus berdoa, Allahumma ya musarrifal ahdas, sarrif hadhil ahdas kullaha ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu sekalian, mudah-mudahan dengan tiga pendekatan ini, total manajemen dan akal kolektif, serta nazarah tawzifiyah lil ahdas, mudah-mudahan insyaallah semua agenda-agenda yang akan kita bahas nanti ini akan tampak sebagai jalan yang mengantarkan kita insyaallah menuju kemenangan dakwah kita tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.